Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danundra Prawira dari kelas 3B Sastra Inggris. Jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester dari soal bahasa Indonesia. Oke, jadi korelasi untuk perkembangan bahasa dan kemajuan peradaban memang bisa terjadi. Perkembangan bahasa bisa terjadi karena kemajuan peradaban yang semakin majunya peradaban juga. Semakin majunya peradaban, maka akan muncul bahasa-bahasa baru atau istilah-istilah baru dalam suatu bahasa. Dan mungkin saja semakin berkembangnya peradaban manusia, bahasa itu bisa hilang karena kemajuan peradaban jikalau penutur atau orang yang melestarikannya itu sudah tidak ada. Tentunya kita sebagai mahasiswa sekaligus warga Indonesia, kita harus melestarikan bahasa Indonesia, terutama ketika kita sedang berada di Indonesia dan sedang berbicara dengan orang Indonesia. Jangan sampai bahasa Indonesia kita hilang, jangan sampai kita lupa dengan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Korelasinya adalah paling dasar, yaitu ketika kita kecil, kita diajarkan oleh orang tua kita untuk membaca terlebih dahulu sebelum menulis, supaya kita tahu apa yang harus kita tulis setelah kita bisa membaca. Kepandaian membaca sangat penting sekali dalam diri kita, agar ketika kita ingin menuliskan sesuatu, kita tidak salah dalam menulis, karena kita sudah membacanya dengan baik dan benar. Dan jika kita mempunyai kemampuan membaca dengan baik, kita juga bisa menyerap informasi dengan baik juga, dan tidak salah informasi ataupun menyampaikan sesuatu. Dan cara agar memahami bacaan dengan baik dan benar, yaitu kita bisa membaca dengan cermat dan juga teliti. Kita juga harus memahami setiap garis besar dalam sebuah paragraf atau bacaan tersebut. Oke, jadi penggunaan diksi dalam tulisan karya ilmiah sangat penting, karena dengan diksi yang tepat, penulis atau pengarang karya sastra dapat menggiring emosi atau perasaan pembaca. Selain itu, penggunaan diksi dalam penulisan karya ilmiah juga tidak kalah penting. Pemilihan diksi yang tepat akan membuat isi dari suatu karya ilmiah jadi lebih mudah dipahami. Pentingnya diksi digunakan agar lebih tepatnya makna yang disampaikan penulis, agar tidak ada makna yang salah akibat kurang tepatnya penempatan dan pemilihan kata. Sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya akan membahas terlebih dahulu apa sih kalimat majemuk itu. Jadi kalimat majemuk merupakan kalimat yang mempunyai dua pola kalimat atau lebih. Selain itu, kalimat ini juga memiliki penghubung yang bisa memperjelas kalimat. Nah, kita balik lagi ke pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu, buatlah kalimat majemuk yang menyatakan perbandingan, syarat, dan implikasi. Yang pertama, kalimat majemuk yang menyatakan perbandingan. Jadi kalimat majemuk ini mempunyai ciri khas, biasanya menggunakan kata-kata daripada, ibarat, laksana, bagai, seperti, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, tas dia lebih bagus daripada tas saya, atau hari ini hujan begitu deras dibandingkan hari kemarin. Yang kedua, kalimat majemuk yang menyatakan syarat. Jadi kalimat majemuk ini mengandung syarat seperti apabila, kalau saja, seandainya, asalkan, jika, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, aku akan dibelikan motor jika aku lulus tepat waktu, atau aku akan berlibur jika aku sudah mempunyai uang sendiri. Yang ketiga, kalimat majemuk yang menyatakan implikasi. Contoh kalimatnya, jika besok tidak hujan maka kami akan pergi jalan-jalan, atau jika saya bekerja keras maka saya akan naik jabatan. Oke, jadi itu pembahasan atau jawaban dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.